Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita akan melanjutkan pengajian kitab Qurratul Ain bi Muhimmatiddin karya Syekh Zainuddin Al-Malibari. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabi'uha ma'rifatu dukhuli waqtin. Wa rabi'uha, adapun nomor 4-nya syurutus shalah, syarat-syarat salat. Ma'rifatu dukhuli waqtin ialah mengetahui masuknya waktu. Kalau di dalam kitab Fathul Mu'in ini ada tambahan yaqinan au dhannan, ya, baik secara yakin atau secara praduga kuat. Artinya syarat seseorang itu sah melakukan sholat, ia harus tahu bahwa waktu sholat sudah masuk. Andai kata ia tidak tahu bahwa waktu sholat ini belum masuk, kemudian ia memaksakan diri melakukan ibadah sholat, maka sholatnya tidak sah. Nah, dengan demikian orang yang sholat itu harus yakin bahwa waktu sholat itu sudah masuk, atau menduga kuat bahwa waktu sholat sudah masuk. Di antaranya kalau sekarang ini dengan adanya adzan di masjid-masjid, ya, ini adalah bagian dari meyakinkan kepada kita atau menduga kuat kepada kita bahwa waktu sholat itu sudah masuk. Ya. Ada sebuah kaidah yang biasa kita dengar, ya, bahwa al-ibratu fil ibadah bima fi nafsil amri wa bima fi dhannil mukallafi wa fil uqudi bima fi nafsil amri faqat. Ya. Standar di dalam ibadah, ya, standar di dalam ibadah yang menjadi pijakan adalah dugaan kuat orang mukallaf dan kejadian yang sebenarnya. Ya. Nafsil amri itu kejadian yang sebenarnya, dhannil mukallaf itu dugaan kuat orang mukallaf. Dua hal ini harus tercakup ketika orang melakukan ibadah. Ya, saya contohkan seperti ini. Seseorang, ya, sholatnya itu dikatakan sah bila waktu sholat sudah benar-benar masuk dan orang yang sholat itu sudah menduga kuat atau yakin bahwa sholat memang sudah masuk. Ya, waktu sholat memang sudah masuk. Ya. Andai kata salah satunya meleset, maka sholatnya tidak sah. Contoh begini, misalnya ada orang yang dia menduga atau yakin bahwa waktu sholat sudah masuk, tapi pada kenyataannya memang belum masuk. Ya. Ada mendung misalnya, ada mendung, ya, lampu padam, ya, listrik padam, sehingga tidak terdengar suara adzan dimanapun. Ya. Dia menduga kuat atau yakin bahwa waktu sholat duhur, katakan saja duhur misalnya, duhur sudah masuk, ya. Tapi kenyataannya belum masuk, ya, masih jam 10 siang. Kemudian dia memaksakan diri melakukan sholat duhur, maka sholat duhurnya tidak sah. Ya. Kenapa? Karena pada kenyataannya sholat duhur belum masuk, walaupun dia yakin bahwa waktu duhur sudah masuk. Ini yang pertama. Yang kedua, walaupun kenyataan sudah masuk waktu duhur, tapi dia tidak menduga kuat bahwa waktu duhur sudah masuk. Ya. Ada orang yang menduga kuat bahwa waktu duhur belum masuk, tapi dia memaksakan diri untuk sholat duhur. Hal ini walaupun pada kenyataannya waktu duhur sudah masuk, tapi karena ia menduga bahwa waktu duhur belum masuk atau berkeyakinan bahwa waktu duhur belum masuk, ya, tapi memaksakan diri, maka tidak sah sholatnya. Standarnya ya tadi itu, bahwa al-ibratu fil ibadati bima fi nafsil amri wa bima fi dhannil mukallafi. Standar dalam ibadah adalah kenyataan ibadah itu sudah benar-benar terjadi, ya, benar-benar masuk waktu dan sesuai dengan standar dugaan orang mukallaf. Tapi kalau di dalam ukut, ya, di dalam beberapa akad, standarnya adalah bima fi nafsil amri faqat. Ya. Kenyataan itulah yang menjadi standar. Kalau saya contohkan seperti ini misalnya, ya, ada seorang anak yang membawa kabur mobil orang tuanya. Ya, ada orang tua yang mempunyai anak satu-satunya dan mempunyai mobil satu-satunya. Tanggal 1, ya, sang anak itu membawa kabur mobil ayahnya. Ya. Tanggal 2, ayahnya meninggal dunia. Tanggal 3, ya, selama dalam perjalanan kabur itu, mobil itu dijual oleh anaknya. Sang anak menduga bahwa ayahnya masih belum meninggal dunia, sehingga dia tahu bahwa sebenarnya dalam keyakinan dia mobil ini milik ayahnya. Dia tidak punya hak terhadap mobil tersebut, padahal ayahnya sudah mati kemarin. Artinya dalam urutan waris, mobil itu seharusnya jatuh ke anak itu. Sang anak ketika menjual mobilnya itu, ia menyangka bahwa ayahnya masih hidup. Ya.
padahal ayahnya sudah meninggal dunia. Nah, ini ketika ia menjual, ya, sebenarnya sudah sah ini. Ya, mengapa sah? Karena dia adalah ahli waris satu-satunya. Jadi mobil itu sekarang ya, menjadi hak milik dia tanggal 3 karena kemarin tanggal 2 ayahnya sudah meninggal dunia. Nah, pada kenyataannya mobil itu adalah menjadi hak milik anak tersebut sebagai ahli waris dan ia menjualnya. Bagaimana menjualnya? Sah. Ya, meskipun ia menduga kuat bahwa ayahnya masih hidup, ya. Ia menduga kuat bahwa mobil itu bukan hak sang anak, ya. Tapi karena kenyataannya mobil itu menjadi hak sang anak, maka jual belinya menjadi sah. Ini standar di dalam akad, ya. Tapi kalau standar dalam ibadah, sebagaimana yang saya katakan tadi, bahwa harus tepat dugaannya, ya, harus tepat kenyataannya. Ya. Dia harus benar bahwa waktu sholat sudah masuk. Dan kenyataannya waktu sholat memang benar-benar sudah masuk. Itu standar di dalam ibadah gitu ya. Ada beberapa masalah yang berhubungan dengan masalah sholat ini. Di antaranya adalah seseorang ya, ketika waktu sholat sudah masuk pada waktu itu, maka sebenarnya kewajiban untuk melakukan sholat itu sudah mulai saat itu. Cuma kewajiban ini adalah wajib muwassa. Ya, wajib muwassa itu waktunya masih luas ya. Hingga batasannya waktu cukup untuk melakukan sholat. Ya, andai kata misalnya sholat zuhur itu 5 menit. Ya, sholat zuhur itu 5 menit. Nah, waktu yang wajib itu, waktu mudhayyaqnya itu adalah 5 menit sebelum sholat asar masuk. Ya, itu waktu mudhayyaqnya. Jadi pada saat itu sudah benar-benar sangat wajib sudah untuk melakukan sholat zuhur. Mengapa? Karena andai kata ia tidak melakukan sholat zuhur pada saat itu, maka sholat zuhurnya akan masuk ke waktu asar. Ya, ini tapi kalau di awal waktu dikatakan wajib muwassa. Lalu bagaimana hukumnya melakukan sholat fardu tepat di awal waktu? Nah, ini hukumnya adalah sunnah. Ya, sunnah. Walaupun sebenarnya kewajiban tersebut sudah dimulai dari awal waktu. Nah, melakukan atau menyegerakan melakukan sholat pada awal waktu itu hukumnya sunnah, ya. Tidak wajib, ya, tidak wajib. Melakukan sholat fardu, mengerjakan sholat fardu sudah wajib saat itu, tapi segera melakukan itu hukumnya sunnah. Ya. Berarti kan tidak wajib, ya. Dia boleh mengakhirkan hingga waktu itu tersebut menjadi mudhayyaq. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Afdalul a'mali as-salatu li awwali waktiha, bahwa perbuatan yang paling utama itu adalah melaksanakan sholat pada awal waktunya. Tadi disebutkan bahwa menyegerakan melakukan sholat di awal waktu itu hukumnya sunnah. Ya, kalau kewajiban sholatnya sudah masuk wajib, tapi segera melakukan hukumnya sunnah. Ada lagi yang sunnah, yaitu mengakhirkan sholat dari awal waktu, tapi ia meyakini bahwa nanti ada sholat jamaah. Sebenarnya waktu zuhur sudah masuk, ya. Waktu zuhur sudah masuk. Cuma ia sengaja mengakhirkan, ya, tidak melakukan di awal waktu karena ia meyakini bahwa nanti di akhir waktu itu ada sholat berjamaah. Kalau ia melakukan sekarang, ya, ketika waktu zuhur sudah masuk di awal waktu, kalau dia melakukan pada saat itu maka dia tidak berjamaah. Tapi kalau dia mengakhirkan, dia yakin bahwa nanti ada sholat jamaah. Kalau seperti ini sunnah untuk diakhirkan. Ya, tidak apa-apa tidak sholat di awal waktu karena lebih afdol adanya sholat jamaah tadi itu. Namun andai kata ragu-ragu, ya, ada orang ragu-ragu bahwa nanti di akhir waktu itu ada sholat jamaah, bisa ada sholat jamaah, bisa tidak ada sholat jamaah, sifatnya ragu-ragu. Maka kalau seperti ini ya tidak sunnah, ya tidak sunnah. Yang sunnah itu kalau ia mengakhirkan dari awal waktu dan meyakini bahwa nanti akan ada sholat jamaah. Tapi kalau ragu-ragu adanya sholat jamaah maka tidak sunnah untuk diakhirkan, tapi sunnah untuk takjil, ya, untuk disegerakan melakukan di awal waktu. Sebenarnya melakukan sholat jamaah di awal waktu itu lebih utama meskipun jamaahnya sedikit. Ada orang yang melakukan sholat jamaah tapi di awal waktu cuma makmumnya 3 orang, imamnya 1, ya pasti imamnya 1, makmumnya 3 orang, berarti hanya berempat. Kalau ia melakukan sholat jamaah di awal waktu maka ia hanya berempat dengan imam. Namun andai kata ia mengakhirkan nanti, ya, di akhir agak belakangan itu jamaahnya banyak. Misalnya bisa sampai 60 orang kalau diakhirkan hingga akhir waktu. Maka yang afdal tetap melakukan sholat jamaah di awal waktu meskipun jumlahnya lebih sedikit daripada diakhirkan sholat jamaah itu dengan orang banyak tapi dilakukannya di akhir waktu. Di dalam kitab Fathul Mu'in, syarah dari Qurratul Ain ini
ada penjelasan tambahan bahwa andai kata waktu sholat sudah masuk, ya, orang tersebut seharusnya sunnah untuk segera melakukan sholat karena waktu sholat sudah masuk. Namun ia melihat ada orang yang tenggelam, andai kata tidak ditolong maka orang tersebut akan mati dan ia mampu untuk menolongnya, maka orang tersebut wajib mengakhirkan sholat tersebut hingga akhir waktu karena menolong nyawa ini lebih penting dari menyegerakan melakukan sholat fardu. Ini adalah hal-hal yang berhubungan sholat di awal waktu. Mudah-mudahan bermanfaat. Akan kita sambung lagi pada pertemuan selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.